Bang, bang, lungsur heula. Lungsur heula sakedap. Kada ya hati-hati. Lungsurna. Engal atuh pan bade siap-siap urang kasih tuang itu ya. Mohon, Mbak. Yuk, sok siap-siap heula. Soknya ibu bade beres-beres. Datuh dibereskeun tinggal. Abi bade izin bade masanten teh ya. Sok didoakeun ku neneknya sing pinter, sing soleh, sing sabar, sing ageng milik. Nyana orang yang sukses. Masantren di Situwangi teh ku nenek didoakeun pisannya. Amin. Tah bang yuk. Tos duginya khas Situwangi tah abang teh. Sing betah belajar di dieu. Amin. Da sanes dipicen ku ibu ge, tapi hidup teh dibekalan ku ibu ilmu, ku sabab ibu teu tiasa, jadi ku ibu dititipkeun di pasantren. Mudah-mudahan hidup teh sing berhasil, Amin. sing janten jalmi anu soleh, Amin. berhasilna teh sukses dunia sareng akhiratnya. Amin. Amin. Soknya didoakeun ku ibu.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di SMA Situangi Islamic Boarding School. Meskipun bagi sebagian banyak orang masih tetap di tempat yang sama, tapi bagi kalian semua ini adalah dunia baru. So, welcome to the new world, yaitu masa perpindahan dari SMP ke SMA, di mana pasti tantangannya pun lebih besar daripada masa-masa SMP. Oke, kali ini kita akan mencoba percobaan menghasilkan karbon dioksida, sama ternyata juga bisa ada reaksi yang menghasilkan oksigen. Coba ya, di sini kalau misalnya mau bikin dulu oksigen, di sini ada H2O2. Oke, hidrogen peroksida. Ini ada H2O2. Sama ini ada PK. Coba ada yang bisa menuliskan reaksi dari natrium bikarbonat sama asam asetat? Oke, silahkan Muhtar. Oke. Oke, terima kasih Muhtar. Oke, ya. Langsung tutup tangan. Udah aja. Udah. Tutup dulu. Nyalain apinya, Nazwan. Terus matiin. Coba lihat apa yang terjadi. Masukin sini. Ini kan masih ada apinya. Tuh mati kalau kesini. Sini lagi Najwan. Tuh hidup lagi. Sini lagi. Mati lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Man jadwalan tasmi. Baik. Ilham, tafadhal. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anak ustaz yang ustaz cintakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam kegiatan tarbiyah. Satu hal yang harus antum pahami, kegiatan tarbiyah itu bukan cuman sekedar seremonial, berkumpul, ada nasihat, ada kultum, ada tilawah. Tapi esensi dari kegiatan halaqah tarbiyah seperti charger bagi antum dan juga bagi anak. Di saat iman kita dalam 1 minggu terakhir mungkin turun karena keputuran, semangat ibadah kita pun demikian, semangat thalabul ilminya pun sama. Maka halaqah tarbiyah seharusnya bisa menjadi charger yang membuat full kembali baterai keimanan kita, full kembali baterai semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam mencari ilmu, semangat kita dalam mencari ridha Allah melalui aktivitas-aktivitas kita di pesantren. Itulah hakikat dari halaqah tarbiyah. Tema yang akan kita bahas di halaqah tarbiyah kali ini adalah tema pamungkas dari kegiatan tarbiyah yang selama ini telah kita lalui bersama, mungkin selama 6 tahun terakhir. Sekarang tema utama adalah kesimpulan dalam bentuk kalimat yang sering antum ucapkan di setiap kali ikrar santri di hari Senin. Kalimat terakhir adalah kalimat ana muslimun qabla kulli syai', ana da'in qabla kulli syai'. Artinya, saya muslim sebelum jadi apapun dan saya seorang dai sebelum jadi apapun. Anak-anak ustaz yang ustaz cintakan Allah, aktivitas antum suatu saat nanti setelah selesai dari pesantren mungkin menekuni profesi yang berbeda-beda sesuai dengan minat, bakat, dan juga peluang. Ada mungkin yang jadi ustaz, yang jadi ulama, yang jadi pemimpin, jadi pejabat, yang jadi guru, jadi pengusaha, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, atau jadi apapun profesi itu. Tapi ingat selalu tagline yang sering sekali kita ucapkan, ana muslimun qabla kulli syai'. Saya muslim sebelum jadi apapun. Kalimat ana muslimun qabla kulli syai' menumbuhkan satu kesadaran tentang integritas diri kita sebagai seorang muslim. Artinya, sebelum jadi apapun antum adalah seorang muslim. Maka kewajiban sebagai seorang muslim kepada Allah itu harus lebih dulu dilakukan sebelum kewajiban antum menjadi apapun. Kewajiban sebagai seorang dokter, kewajiban menjadi seorang pejabat, kewajiban menjadi seorang polisi, atau apapun. Kewajiban antum sebagai seorang muslim itu yang paling utama yang antum harus penuhi dan antum harus laksanakan. Bahkan ana muslimun qabla kulli syai' itu bisa menjadi benteng bagi diri antum saat menjalani kehidupan. Kehidupan di pesantren selama ini semuanya sudah sangat teratur. Ada yang mengurus, ada yang membimbing. Tapi kehidupan asli nanti di masyarakat, antum akan menghadapi tantangan yang begitu besarnya bagi diri antum. Tantangan dalam melaksanakan ibadah, kemalasan, kemudian juga lingkungan yang kurang baik. Maka dengan kalimat ana muslimun qabla kulli syai' itu bisa menjadi benteng agar kita terhindar dari segala pengaruh buruk yang ada di luar. Karena antum meyakinkan ke diri antum, ana muslim qabla kulli syai'. Sehingga tidak pantas seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim kemudian melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari norma dan aturan Islam. Saat ada orang yang mungkin berkumpul dengan teman-temannya yang terbiasa dengan perzinahan, maka kita katakan ana muslim qabla kulli syai'. Saya nggak mungkin terlibat dalam aktivitas perzinahan karena saya seorang muslim. Saya nggak mungkin terlibat dalam kegiatan judi, kegiatan mabuk, kegiatan buruk karena saya muslim sebelum jadi apapun. Ini yang harus kita pegang bersama. Yang kedua
ada kalimat ana da'in qabla kulli syai', bahwa saya adalah seorang dai sebelum menjadi apapun. Sengaja mudir kita sering menasihati kita bahwa kita ada di pesantren, dididik, dibina untuk menjadi agent of change, agen perubahan. Agen perubahan itu adalah misi utama para dai. Sehingga dimanapun antum berada, antum harus bisa mengajak orang kepada kebaikan. Antum harus bisa memberikan pengaruh baik kepada orang yang ada di sekitar antum. Antum harus bisa menjadi seorang problem solver, mengatasi permasalahan yang ada. Permasalahan di keluarga antum, permasalahan di kampung antum, permasalahan di masyarakat antum. Dai itu menjadi problem solver. Dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan dia siap untuk berperan, mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, mengamalkan segala pelajaran-pelajaran yang telah dia kuasai untuk berdakwah, mengajak keluarga, mengajak teman, mengajak saudara, mengajak masyarakat untuk bareng-bareng ibadah kepada Allah. Itulah ana da'in qabla kulli syai'. Maka anak-anak Ustaz yang saya cintakan Allah, mengamalkan ana da'in qabla kulli syai', ada dua ilmu yang harus antum kuatkan. Ilmu yang pertama adalah tentang zad atau bekal. Zadid da'i, bekalnya para da'i. Mungkin antum sudah mempelajari Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar bahasa Arab, itu semua bekal. Kalau diibaratkan itu seperti anak panahnya yang sudah ada, yang sudah siap untuk antum tembakan. Tapi ingat, sebanyak apapun bekal, sebanyak apapun ilmu, sebanyak apapun anak panah yang telah antum miliki, tidak mungkin bisa tepat sasaran kalau antum tidak memiliki ilmu yang kedua. Apa? Ilmu yang kedua adalah tentang retorika dakwah. Bagaimana kita menyampaikan risalah dakwah ini kepada masyarakat? Bagaimana caranya? Maka ilmu ini pun harus antum kuasai dan antum pelajari. Ibaratnya retorika dakwah itu seperti antum memegang busur. Jika antum sudah pandai memegang busur, menarik talinya, maka anak panah yang dipasang itu akan tepat sasaran. Karena antum sudah piawai dalam memegang busur dan menarik talinya. Sehingga tinggal mengambil saja anak panah yang selama ini sudah ada. Qurannya, hadisnya, fikihnya, akidahnya itu anak panah semua. Dan antum sudah piawai memegang busurnya. Lalu tinggal membidik siapa yang akan kita dakwahi, bagaimana cara mendakwahinya. Maka ini penting. Berapa banyak orang yang hafiz Quran, hafal juga hadis, menguasai berbagai kitab-kitab para ulama, tapi ketika terjun di masyarakat dia merasa kaku dan merasa bingung dari mana dia memulai. Kenapa? Karena ilmu tentang retorika dakwahnya yang belum dikuasai. Dia belum piawai cara untuk memegang busur dan cara memanah. Dia baru bisa mengumpulkan puluhan anak panah yang siap untuk ditembakkan. Karena itu anak-anak Ustaz yang saya cintakan Allah, ana da'in qabla kulli syai', mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kita tidak mementingkan kesolehan hanya untuk kita saja. Antum hafiz Quran jangan hanya untuk diri antum. Antum sudah bisa sholat tahajud, sholat duha, antum sudah bisa saum sunnah, jangan hanya kesolehan itu untuk diri antum. Tapi ana da'in qabla kulli syai', bagaimana mengajak orang untuk soleh bersama, mengajak orang untuk baik bersama. Dan caranya bukan hanya sekedar di mimbar-mimbar ceramah. Ana da'in qabla kulli syai' justru ditunjukkan yang paling pokok dalam amalan dan akhlak yang baik yang diperlihatkan. Karena kalau dakwah itu hanya dibatasi di mimbar, dakwah itu hanya dibatasi di ceramah, di khutbah, maka tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Tapi dakwah bisa dilakukan mungkin dengan tulisan antum, dakwah bisa dilakukan
dengan pekerjaan antum. Dakwah bisa dilakukan yang paling pokok adalah dengan akhlak antum. Sehingga ketika orang melihat antum lalu kemudian tertarik untuk belajar karena ingin seperti antum, maka antum sudah berdakwah. Ya. Karena lisanul hal afdal min lisanil maqal. Lisan perbuatan itu lebih bagus dan lebih utama daripada sekedar lisan ucapan. Maka dakwah antum jangan dibatasi hanya dengan ceramah-ceramah, pidato-pidato, khutbah-khutbah, tapi dakwahlah dengan potensi yang antum miliki. Jika antum punya potensi di bidang olahraga, dakwahlah dengan olahraga itu. Bagaimana olahraga antum kemudian bisa memberikan pengaruh baik kepada orang sehingga semakin dekat kepada Allah. Jika antum senang menekuni dunia teknik, maka dakwah dengan teknik itu. Mungkin dengan teknik industri, bagaimana di dunia industri nanti antum mendakwahi orang-orang di sana, mengajak supaya bareng-bareng ibadah kepada Allah. Pada intinya, ana muslimun qabla kulli syai, ana da'in qabla kulli syai. Inilah yang harus menjadi jati diri kita. Hasil dari pendidikan selama 6 tahun di Situwangi, hasil dari halaqah tarbiyah yang selama 6 tahun antum jalani, harus terbentuk menjadi ana muslimun qabla kulli syai, ana da'in qabla kulli syai. Saya muslim sebelum jadi apapun, dan saya seorang dai sebelum jadi apapun. Itulah nasihat yang bisa saya sampaikan di halaqah tarbiyah terakhir kali ini. Semoga Allah selalu membimbing antum dalam ketaatan. Allah memberikan kemudahan dalam langkah antum selanjutnya mencari ilmu di tempat yang berbeda, dan Allah berikan kepada antum semua ilmu, manfaat dari ilmu, keberkahan dari ilmu, dan buah dari ilmu, sehingga suatu saat nanti antumlah yang akan menjadi penerus-penerus langkah asatiz dalam menyebarkan kebaikan di dunia antum masing-masing, di bidang antum masing-masing, dengan cara dan potensi antum masing-masing. Barakallahu fikum. Ana muslimun qabla kulli syai, ana da'in qabla kulli syai. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim, hada min fadli rabbi. Sangat luar biasa, persaingan belajar di Situangi sangatlah hidup, sehingga membuat semangat belajar saya menggebu-gebu. Untuk adik-adik semua, kun animan wa la takun jahilan. Be a smart person and live your life happily. Gracias por todos. Sheshe, jazakumullah khairan kathiran. Ya tabia, liu. Pesan saya adalah saya sangat bersyukur kepada Allah karena telah ditempatkan di sekolah Situangi Islamic Boarding School. Karena di Situangi tidak hanya diajarkan tentang ilmu saja, tetapi dengan pengamalannya. Dan tak lupa saya sangat berterima kasih kepada guru-guru, para asatidz yang telah membimbing kami yang begitu ikhlasnya. Terus tak lupa juga saya minta maaf sebesar-besarnya kepada guru-guru, asatidz, dan teman-teman bila ada perkataan atau perbuatan saya yang tidak enak kepada hati kalian. Dan untuk pesan, teruslah berjuang untuk menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kesan selama belajar di Situangi, sangat bersyukur karena dapat menjadi bagian dari keluarga Situangi. Dan pesan untuk adik kelas dan teman seperjuangan, as-salah, 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 wattaqu al-ma'asi li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya sangat bersyukur berteman dengan kalian, karena berteman dengan kalian itu seperti berteman dengan tukang parfum. Saya kebagian wanginya walaupun saya tidak memakai parfum. Pesan buat yang nonton, malu bertanya sesat di jalan, jadi jangan malu untuk bertanya. Terus, kemanapun kalian pergi, carilah lingkungan yang berkualitas, karena di lingkungan yang berkualitas, disitulah dibangunnya jiwa yang berkelas. Kesan saya saat di Situangi adalah saya merasa sangat bersyukur dan bahagia karena bisa menjadi bagian dari Situangi Islamic Boarding School dari awal hingga akhir. Pesan saya, good friends never say goodbye, they simply say see you soon. Halo adik-adik, kakak kelasmu yang baik hati dan tidak sombong ini pamit undur diri. Kata-kata hari ini tidak ada kata-kata yang lebih baik daripada bacaan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti ila yaumil qiyamati syafi'an li ashabiha. Dan untuk teman-teman semuanya, sejauh apapun dunia luar mengubahmu, ingatlah kita semua adalah seorang penghafal Quran sekarang dan selamanya. Terima kasih. Waktu boleh berlalu, tempat boleh berubah, tapi kenangan yang kita ciptakan di sini akan selalu abadi menjadi sebuah kisah. Dipertemukan oleh pendidikan, dipisahkan oleh masa depan. See you teman-teman. Kesan saya selama di Situangi sangat berkesan, apalagi teman-teman saya yang selalu ada di kala suka maupun duka, kemudian guru-guru yang selalu memperhatikan kami dari mulai kami masuk hingga kami ingin melanjutkan kuliah. Kemudian ada juga ibu dapur yang selalu mengontrol kami ke asrama, ke kelas, ke lapang, ke masjid, hanya untuk agar kami makan, tidak telat makan. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa menjadi bagian dari Situangi Islamic Boarding School. Pesan untuk adik-adik kelas, jangan lupa selalu semangat, jangan pantang menyerah, karena perjalanan kita masih panjang. Jadikan Situangi ini menjadi tempat untuk mempersiapkan diri ke kehidupan yang lebih serius di luar nanti, di luar sana. Kemudian pesan untuk teman-teman saya, jangan lupa jaga diri, jaga hati, jangan terpelet uhti-uhti. Satu lagi teman-teman, jangan lupa jaga sholat kalian, jaga sholat berjamaah kalian, karena sholat kalian itu menjadi tolak ukur diterimanya amalan kalian yang lainnya. Jadi jangan lupa jaga sholat, oke? Bersyukur banget bisa sekolah di sini. Pokoknya lagu Everything You Are by Hindia dapat banget feelnya selama di sini. Buat sahabat, lo semua bangsat, jangan lupa sholat. Gak nyangka sih udah 6 tahun di sini, gak kerasa banget walaupun dulu dipaksa tapi sekarang udah terbiasa. Terima kasih untuk semua kenangan dan pelajaran yang selama ini tak akan saya lupakan. Mungkin pesan dari saya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menanggung pahitnya kebodohan. Untuk kesan, saya sangat bahagia bisa jadi bagian dari keluarga Situangi Islamic Boarding School karena di sini saya menemukan guru-guru yang ilmunya luar biasa, ustadz-ustadz yang pengetahuannya luar biasa, dan teman-teman yang selalu menemani suka dalam duka. Dan yang paling berkesan dari teman-teman adalah jiwa kompetitif yang saya rasakan ketika ujian. It's the best. Ya, dan untuk
Pesan, saya titip pesan buat guru-guru dan ustadz beserta staf. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan bimbingan selama 6 tahun ini. Dan untuk adik-adik kelas saya ingin titip pesan, sebesar apapun masalah yang kalian hadapi, tetap hadapi dengan senyuman, karena hari esok pasti lebih baik daripada hari ini. Dan terakhir, untuk teman-teman saya semua, saya ingin titip pesan, jangan lupa tinggalkan sholat 5 waktu, dan jangan lupa untuk berjamaah. Dan terakhir, don't smoking. Oke, pesan buat adik-adik, pami subuh teh tekanging harerese digugahkeun, kedah gerecep wudu terus ke masjid, sholat tahajud ulah kalah arobo wae. Nah, terus sekolahna cing rajin, ulah seueur alasan sakit wae ai sorena main bal mah. Biasakeun pami permisi ulah kedah baralik deui bisi kete guruna bad mood ngajarna. Pami tahfidz biasakeun ulah nunutan wae, kerja target hafalan. Pokoknya mah jadi lebih baik dari sebelumnya. Lagu Nina dari Peace berbunyi, tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh, saat dewasa kau kan mengerti. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan, marilah tumbuh lebih baik bersama-sama dengan versi kalian masing-masing. And see you in the next meeting dengan tentunya dengan versi kita masing-masing. Sekian. ไม่เอาเข้าไกลควันว่าไหวควันทองเล่าสบายสบายไม่ถอยเร่งหันลงเล่าsiba sekya tung 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 sahur, yang artinya saya sangat bersyukur dan berterima kasih selama 6 tahun di sini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari para asatidz dan guru-guru lainnya, serta banyak sekali mendapatkan banyak makan dari ibu dapur dan banyak hal-hal lainnya dari teman-teman seperti kenangan dan lain-lain. Hapunten Ustaz, hapunten Pak, Ibu, pami abi salami adi dia seueur ngabangor seueur nyarioskeun Ustaz atau napi Ibu Bapak Guru dipengker seueur ngalakukeun seueur kesalahan pokona mah. And the last I say adios. Season depan pasti immortal. Hidup Situangi. Selama bersekolah di Situangi, saya tidur enak, makan enak, belajar enak. Pokoknya satu kata yang bisa menggambarkan perasaan saya yaitu bersyukur. Bersyukur bisa menjadi salah satu bagian dari lingkungan yang luar biasa bersama orang-orang yang hebat. Untuk pesannya, jangan lupa sholat berjamaah dan gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Situangi ini telah menjadi rumah kedua bagi saya. Saya sangat bersyukur bisa memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang di sini. Terima kasih untuk segala dukungan dan bimbingannya. Jangan pernah lupa untuk bersyukur, karena syukur adalah kunci kebahagiaan. Kesan dari saya, terima kasih kepada semuanya teman-teman saya selama 3 tahun menemani saya dari kesusahan, dari kesenangan, kita bersama-sama terus. Dan terima kasih juga, semoga pada sehat-sehat teman-teman semuanya. Pesan dari saya, tetap semangat walaupun tidak ada penyemangat, tetap berjuang walaupun tidak punya ayah, manjada wajada, orang-orang yang bersungguh pasti berhasil. Sekian dari saya. Selama saya sekolah di Situangi, saya merasa nyaman dan bersyukur karena memiliki lingkungan yang islami dan penuh kekeluargaan yang membuat saya termotivasi untuk lebih berkembang. Tidak hanya itu, Situangi membuat saya untuk membentuk karakter spiritual dan kedewasaan. Pesan untuk teman-teman yang sedang mencari ilmu, tetaplah berjuang, nikmati prosesnya. Ingat, libatkan Allah di dalam setiap hidup kalian. Ingat janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pesan untuk guru-guru, terima kasih telah membimbing saya dan menasihati saya sampai di titik ini.
Saya akan menjadikan Situangi sebagai episode hidup saya yang terindah. Kesan saya selama ini, saya sangat bersyukur telah ditempatkan di sekolah yang telah menempa jati diri saya sampai bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan bagi kalian semua, ingatlah, setelah perpisahan pasti ada pertemuan. Dunia ini telah diciptakan berpasangan, jadi jangan sampai merasa kesepian. See you later and welcome to the real life. Selamat tinggal masa SMA, selamat datang kehidupan yang sebenarnya.